Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara sekalian, peserta kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Dewan Pengurus Wilayah DI Yogyakarta dan program studi Doktor Ekonomi Islam dan Industri Halal Sekolah Puasa 1 UGM. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih bersama-sama hadir dalam kajian ini, kajian nomor 16. Insya Allah gitu ya. Dengan tema nilai waktu uang dalam praktik akuntansi Islam, analisis kritis dari Maqasid Asy-Syariah. Dan malam ini kita kedatangan narasumber Mas Ahmad Baihaqi, SEIMAK SAS, dosen pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Stay Sepi, Depok, Indonesia. Masih muda, insya Allah gitu ya. Dan Mas Baihaqi malam ini akan menyampaikan kajian judul tadi, tema tadi, berdasarkan referensi dari makalah yang sudah beliau publikasikan bersama dengan Pak Nur Birton dan juga Pak Hudayfi dengan judul Time Value of Money in Islamic Accounting Practice, Critical Analysis from Maqasid Asy-Syariah. Makalah ini sudah dipublikasikan di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian juga nanti kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Baihaqi. Pertama, Mas Ahmad Baihaqi bisa menceritakan bagaimana perjalanan paper ini sampai kemudian diterima dan dipublikasikan di jurnal tadi. Dan kedua juga nanti bisa sharing tentang substansi yang ada dalam penelitian ini. Dan mungkin juga bisa memberikan panduan kira-kira kemana arah ke depan sebagai kelanjutan dari penelitian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira 40 menit ya, gitu. Nanti kita punya waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nah, acara ini kita adakan memang untuk bisa penekanan kita pada acara ini memang penekanan pada sisi penelitiannya, bukan semata-mata pada substansi yang didiskusikan. Karena kita ingin saling berbagi, saling menyemangati, saling belajar gitu tentang bagaimana kita bisa melakukan penelitian yang baik dan kemudian mempublikasikannya di jurnal internasional. Baik, Mas Baihaqi, terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Saya akan segera mempersilakan. Ya, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah bisa langsung ya? Sudah. Sudah, oke. Mohon maaf. Nggak bisa share screen? Sudah harusnya. Belum bisa, Pak. We cannot start share screen while the other person is sharing. Sudah. Oh ya. Oke, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada program studi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM ya, dan juga YAI Jogja. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir ya atas undangan dari YAI Jogja dan program Doktor Ekonomi Islam UGM. Sharing terkait dengan artikel saya yang alhamdulillah sudah publish di Journal of Islamic Accounting and Business Research ya, Jabar. Tahun 2019 ini Scopus Q2, tapi di 2020 turun jadi Scopus Q3 gitu ya. Tapi SJR-nya masih di angka 0,30-an gitu. Dan ini kebahagiaan tersendiri gitu ya bagi saya karena setelah berjuang 2 tahun, alhamdulillah artikel ini bisa terbit di Jabar. Jadi cukup lama. Saya pertama submit itu di 27 September, saya masih ingat tanggal submitnya. Kemudian baru bisa publish di Jabar itu di tanggal 5 Oktober 2020. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, artikel ini sebetulnya dari tesis S2 saya di UMJ. Jadi saya ambil S2 di UMJ, Magister Akuntansi, konsentrasi akuntansi syariah. Kemudian saat itu ambil riset temanya tentang time value of money gitu ya. Mengingat kalau kita lihat perkembangan standar akuntansi saat ini yang sudah konvergens dengan standar akuntansi nasional IFRS gitu ya, ternyata itu juga berdampak pada pengembangan akuntansi syariah di Indonesia gitu ya. Sekalipun DSAS ya masih berkomitmen bahwa konsep time value of money kemudian juga pengukuran berbasis diskonto gitu ya, present value itu tidak sesuai dengan karakteristik dari
transaksi syariah gitu ya. Tapi di Malaysia Dewan Standar Akuntansi Malaysia itu sudah membolehkan penggunaan diskonto present value untuk pengukuran transaksi syariah gitu ya untuk bank-bank syariah. Bahkan hal ini juga mendapatkan legalitas dari Syariah Council Bank Negara Malaysia gitu. Jadi kalau di Malaysia itu ada yang namanya Syariah Council ya, itu seperti DSN MUI-nya di Indonesia, cuma bedanya mereka langsung di bawah bank sentral. Ya, jadi sudah memfatwakan boleh atau membolehkan penggunaan diskonto present value untuk mengukur transaksi syariah. Ya, dulu waktu riset ini saya juga agak bingung juga gitu ya. Bahkan hampir berkesimpulan bahwa sebetulnya konsep development itu dalam Islam ada gitu ya. Cuma terbatas pada transaksi jual beli. Jadi hampir terbawa sama pemikiran yang berkembang di Malaysia gitu ya. Karena salah seorang pakar Indonesia juga yang sudah lama di Malaysia gitu ya, Prof. Ugi Soeharto, yang sekarang beliau di Oman juga berpendapat hal yang sama gitu. Jadi konsep development dalam Islam itu ada, tapi memang dibatasi pada transaksi jual beli gitu ya. Di antaranya adalah kenapa sih jual beli kredit itu lebih mahal daripada jual beli tunai, itu sebetulnya adalah mengakomodir atau menerima konsep development money gitu dalam transaksi jual beli. Tapi kalau misalkan konsep ini diterapkan dalam transaksi pinjaman, nah itu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Itu menurut pandangan yang ada di banyak pakar di Malaysia. Nah, ini tesisnya selesai di bulan Mei 2018. Kemudian di Agustus 2020, ya, itu saya kirimkan juga ke acara di UGM ya, di Gajah Mada International Conference on Islamic Accounting and Finance ya, GAMA ICF di 2018. Ya, bertemu juga dengan Pak Akbar pada saat itu ya di UGM. Waktu itu saya juga ketemu sama Bu Wuri Handayani. Kalau nggak salah beliau dulu ketua panitia untuk GAMA ICF di 2018. Beliau juga ngasih komentar untuk papernya. Alhamdulillah dari situ saya perbaiki papernya. Kemudian ikut acara di Tazkiyah ya, Bu Murniati Mukhlisin. Karena Bu Murniati ini kan juga sebagai Dewan Editor di Jabar ya. Jadi saya ikut acara beliau research camp selama 2 hari. Dulu di BI sama Maybank Syariah. Dan submit pada saat ikut acara research camp gitu. Ya, jadi waktu saya ikut GAMA ICF itu abstrak itu bentuknya masih abstrak, tidak terstruktur ya. Jadi hanya satu paragraf gitu. Nah, kemudian pada saat acara research camp itu di Tazkiyah itu mulai dirubah tuh dari tampilan abstrak. Saya belajar dari Bu Ani ya, abstrak dirubah tampilan menjadi abstrak terstruktur gitu ya. Jadi dipisah antara tujuan penelitian, kemudian metode gitu ya, dan seterusnya. Ya, kemudian pada saat itu saya submit gitu ya, pada saat acara research camp. Awalnya nggak pede, kenapa? Karena kan ini dari tesis ya, riset pertama gitu, dan juga belum pernah publish di Sinta 2 bahkan ya, pada saat itu Sinta 3 juga enggak gitu. Tapi memberanikan diri untuk submit di jurnal Scopus langsung. Gitu. Ya, jadi ada keinginan memang untuk bisa publish di jurnal internasional gitu ya. Dan alhamdulillah berkat kegigihan juga dan bantuan banyak pihak juga, sekalipun prosesnya lama 2 tahun, bisa juga publish di Jabar ya. Ini pertama submit 27 September, kemudian terus revisi sampai 6 kali submit, baru di 12 September ini diterima dan 5 Oktober publish. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat saya ikut ini apa submission, ntar saya coba dulu. Oke, nah ini perjalanan panjangnya ya. Dari tanggal 27 September, kemudian 20, ini sebetulnya yang membuat lama diantaranya bukan karena memang prosesnya lama juga ya, enggak sih sebenarnya. Jadi waktu saya pertama submit 27 September ini, kemudian decision di 21 Desember 2018, saya dikasih waktu 6 bulan untuk revisi. Ya, kemudian baru submit revisi mendekati deadline, sebenarnya itu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau publish lebih cepat pun bisa sebetulnya, tapi karena kemarin saya submit revisinya itu mendekati deadline, jadi seringnya agak lama gitu ya. Jadi waktu pertama itu dikasih waktu 6 bulan, saya submit di 18 Juni, keputusan 20 Juni, terus saya submit lagi dikasih waktu lagi 6 bulan, saya submit lagi mendekati deadline. Ya, ini deadline 31 Desember 2019, saya submit 17 Desember. Februari 2020 ada keputusan lagi, terus ini lebih cepat memang waktunya, coba dikasih waktu 3 bulan.
April saya submit lagi revisi, terus Mei keluar keputusan, masih diminta untuk revisi ya. 9 Juni saya submit revisian lagi sampai nanti di 12 September ini alhamdulillah bisa diterima untuk publish. Gitu. Jadi prosesnya memang panjang. Jadi nah kemarin yang memberikan review itu diantaranya adalah associate editor ya. Jadi ada di Jaber itu ada editor in chief, kemudian juga ada associate editor sama dewan editor. Kadangkala mereka yang namanya nggak masuk di dewan editor tapi pernah publish di Jaber juga diminta untuk mereview artikel yang masuk atau submit di Jaber gitu. Nah, dari sini kemarin saya bisa melihat ini salah satu contoh misalkan komentar dari associate editornya. Ini dari Profesor Zulkifli Hasan dari USIM. Beliau dekan Fakultas Syariah ya. Beliau yang ditugaskan sebagai associate editor untuk mereview artikel saya. Rasanya kemarin kenapa artikel saya masih bisa lolos ya, sekalipun major revision gitu ya, revisi mayor, bisa jadi mungkin dugaan saya ini karena kontennya ya. Nah, karena kalau kita lihat penggunaan pemikiran Maqasid Syarih Ibnu Ashur dalam literatur ekonomi keuangan Islam, terutama dalam akuntansi Islam itu masih sangat minim gitu ya. Apalagi kemarin menggunakan diagram-diagram segitu ya, bagaimana aplikasi pemikiran Maqasid Ibnu Ashur dalam ketika menganalisis konsep time of money seperti itu. Oke. Nah, kemarin cerita juga terkait dengan proses revisi ya. Jadi untuk revisi itu memang ketika ada tambahan atau revisi atas artikel kita, itu diminta untuk dikasih tanda ya. Jadi kemarin dikasih warna kuning sebagai pembeda mana yang direvisi, mana yang enggak. Kemudian atas setiap komentar editor tadi atau reviewer tadi, sorry ya. Nah, itu kita kasih juga jawaban gitu ya. Nah, kalau untuk di Jabar kurang lebih panduan untuk mereka melakukan review itu dibagi menjadi 6 ya. Pertama terkait dengan originalitas, kemudian hubungan dengan literatur ya, keterkaitan dengan literatur, kemudian juga metodologi, hasil, kemudian implikasi dari riset gitu ya, baik dari sisi praktis maupun terhadap society, kemudian kualitas dari komunikasi. Ini panduan bagi reviewer. Ya, jadi sebetulnya nggak terlalu banyak detail gitu ya. Jadi hanya dibagi dalam 6 ini aja. Nanti kita bisa ngasih jawaban atau tanggapan atas komentar yang diberikan oleh reviewer atau masukan diberikan oleh reviewer. Ya, ini panduan bagi mereka untuk melakukan review, kemudian ini jawaban atau komentar dari reviewer. Ya, yes at least the content gitu ya. Yes, setidaknya untuk konten atau isinya masih ada sisi originalitas lah, yaitu konsep atau pemikiran Maqasid Syarih Ibnu Ashur. Nah, di sini kita bisa ngasih komentar ya, entah itu komentar terima kasih atau misalkan sanggahan atau tanggapan atau ucapan terima kasih dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kemarin dilakukan gitu ya. Kemudian nggak lupa juga untuk bikin covering letter. Nah, seterusnya itu mungkin. Ini oke. Itu mungkin Pak Akbar untuk seri yang pertama ya, terkait dengan proses submission dan terima revisi gitu ya, review dan seterusnya. Sebelum masuk ke substansi, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Langsung dulu aja nggak apa. Lanjut. Ya. Oke. Oke. Ada critical cost, ada release, kemudian yang terakhir itu adalah dalam konsep pengukuran ini menjadi penting karena kita tidak bisa mencatat sebuah transaksi kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan kecuali kita bisa menilai berapa jumlah yang harus kita catat. Seperti itu. Ya. Jadi 4 konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah berapa nilai atau jumlah yang akan kita catat. Nah,
Dewan Standar Akuntansi Syariah itu hanya mengakomodir 3 pengukuran, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi hanya 3 yang paling atas ini aja. Sedangkan untuk present value atau discounted value ini ditolak. Saya lihat di syariah standar terkait dengan syariah standar mudharabah. Untuk kasus di Malaysia, ya, Malaysian Accounting Standard Board, ya, Dewan Standar Akuntansinya Malaysia, kemudian itu menerima konsep time value of money, namun dibatasi pada transaksi, gitu ya. Dasarnya kenapa mereka menerima konsep ini sebetulnya lebih kepada mengakomodasi kebolehan transaksi bay muajal, ya, atau bay taksid, ya, di mana jual beli secara tidak tunai kredit itu lebih mahal daripada jual beli tunai, gitu. Jadi hanya dengan dasar ini kemudian mereka membuat analisis konsep time value of money dalam Islam itu sebetulnya ada, gitu. Nah, di sisi lain sebetulnya di praktik akuntansi sendiri, ketika bank syariah sudah menggunakan konsep anuitas untuk pengakuan keuntungan murabahah, itu oleh Dewan Standar di 60 terkait instrumen keuangan, KPN atau cadangan kerugian penurunan konsep diskonto. Nah, bahkan saat misalkan lembaga zakat gitu ya, saya mohon maaf di sini ya kalau ada yang backgroundnya mungkin non akuntansi, banyak akuntansi gitu ya. Nah, kalau lembaga zakat yang dia misalkan dia melakukan transaksi sewa gitu, dan sewanya itu masuk dalam kategori sewa pembiayaan, sehingga dia mesti pakai PSAK 73. Nah, sekalipun tidak ada transaksi gitu. Mas Bayaki, suaranya putus-putus, Mas. Jadi mungkin nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Off cam nggak apa-apa, suaranya putus-putus. Ini mungkin karena cuaca ya. Oke, makasih. Ya, tadi ya di lembaga zakat PSAK 73. Jadi kalau sekalipun lembaga zakat itu entitas syariah, tapi ketika dia melakukan transaksi sewa yang dikategorikan sebagai sewa pembiayaan, dia mesti pakai PSAK 73. Jadi sewanya mesti dinilai berapa sih nilai wajar dari sewanya. Dan ketika menghitung nilai wajar dari sewa, maka dia mesti mengakui beban bunga atau beban diskonto, gitu ya. Sekalipun tidak ada transaksi pinjaman berbunga, tapi tetap nanti akan muncul beban bunga dalam laporan keuangan lembaga zakat. Begitu juga yang lain, kalau misalkan dia pakai ada transaksi piutang yang masuk dalam kategori PSAK 71 pengaturannya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena secara praktik sebetulnya juga entitas syariah menggunakan pengukuran berbasis pada diskonto, present value gitu ya. Begitu juga untuk yang tadi piutang murabahah di awal pada saat pakai anuitas, dia harus ngacu ke PSAK 50, 55, dan 60. Maka ini menjadi debatable gitu ya. Debatable antara tidaknya di satu sisi terkait dengan penggunaan konsep time value of money, present value dalam pengukuran akuntansi syariah atau pengukuran akuntansi di entitas syariah gitu ya, antara boleh dengan tidak. Di sisi lain, Dewan Standar sendiri tidak membolehkan gitu. Nah, kemudian setelah saya cek review literatur gitu ya, ternyata para ahli ya tadi dibagi menjadi 2 pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya, sehingga bahwa membuka clear nih terkait dengan hal ini. Di lain sisi terkait dengan konsep development yang bermula dari bay taksid, bay muajal, itu pun masih membuka ruang kita untuk diskusi gitu ya. Nah, diskusinya adalah kembali kepada definisi dari time value of money itu sendiri yang dikeluarkan oleh Barat dan seterusnya. Yang jadi langkah pertamanya adalah menjelaskan, suaranya masih nggak stabil ya? Sudah mending. Sudah mending, oke. Oke, ini literatur review yang dipakai, jadi menjelaskan tentang konsep pengukuran akuntansi sendiri dalam Islam seperti apa,
kemudian juga diskusi debatable terkait dengan konsep envelope money dalam perspektif Islam yang dibagi dalam dua kubu, kemudian celah beda pendapat di antara keduanya, kemudian analisis yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperdalam apa sih peluang apa yang bisa kita berikan ketika dalam diskusi envelope money ini gitu ya. Kemudian saya pakai maqasid Ibnu Ashur di sini ya. Konsep maqasid syar'i Ibnu Ashur di pembeda karena lebih banyak yang dipakai ketika diskusi maqasid syar'i itu adalah maqasid syar'i Imam Asy-Syatibi atau Al-Ghazali atau yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan maqasid Ibnu Ashur. Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Ibnu Ashur, kemudian juga karena saya memilih pemikiran maqasid syar'i Ibnu Ashur gitu ya. Nah, untuk Al-Ghazali sebenarnya ini juga teori tentang maqasid syar'i masih bicara tentang apa hifdzuddin gitu ya, hifdzun nasl, hifdzul aql dan seterusnya gitu ya. Tapi dengan berbeda bahasa. Kemudian dari sisi tingkatannya juga dibagi menjadi 5 pada masa dan Imam Junaid al-Baghdadi. Tapi di masa Asy-Syatibi ini udah lebih fokus lagi ya. Jadi makanya Imam Asy-Syatibi dikenal sebagai bapak maqasid syariah klasik gitu ya. Tapi Ibnu Ashur ini disebut sebagai bapak maqasid syariah kontemporer. Nah, kemudian ini dari sisi metode penelitian. Jadi tadi langkahnya selain saya melakukan review atas perbedaan pendapat terkait dengan envelope money, saya juga melakukan wawancara terhadap para informan gitu ya. Di sini ada 9 informan. Mengkaji literatur yang bisa menghubungkan antara maqasid syar'i Ibnu Ashur dan bahasan terkait dengan envelope money. Nah, secara ringkas sebetulnya maqasid syar'i Ibnu Ashur ini kita bisa bagi mendalam tiga bagian atau 3 part. Yang pertama itu adalah maqasid ammah, yang kedua maqasid khassah, yang ketiga adalah maqasid khitabiyah. Jadi yang dimaksud maqasid ammah ini adalah apa sih maksud secara umum atau maqasid syariah secara umum, secara global atas larangan dari riba gitu ya. Nah, dan kalau misalnya kita melihat pada beberapa literatur gitu, di antaranya misalkan Ibnu Ashur ini juga selain beliau seorang ahli fikih, beliau juga seorang mufassir ya. Dan dalam kitab tafsirnya At-Tahwir wa Tanwir, beliau menjelaskan terkait dengan kenapa sih Allah SWT melarang riba secara umum gitu ya. Dan tafsir ini dikenal sebagai tafsir maqasidi. Ya, jadi karena bahasan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Ashur itu selalu mengkaitkan dengan apa sih maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, ketika Ibnu Ashur menjelaskan ayat la tadlimuna wa la tudlamun, ketika bahas tentang riba, maka sebetulnya maksud umum atau tujuan umum dari larangan riba itu adalah agar tidak terjadi tindakan kezaliman gitu ya. Dan interest itu, transaksi bunga itu mendatangkan kezaliman terutama pada mereka yang meminjam uang gitu ya. Kemudian di sini dikuatkan juga dengan pendapat Qardawi, kemudian juga dengan pendapat lain dari Ibnu Ashur dalam kitab Maqasid Syariah. Maqasid Syariah Ibnu Ashur gitu ya. Di situ juga dijelaskan bahwa maqasid umum dari larangan riba itu adalah agar tidak terjadi tindakan kezaliman. Nah, ini kemudian saya memetakan gitu ya. Saya menemukan benang merah antara mereka yang berpendapat bahwa konsep envelope money dalam Islam itu ada dengan mereka yang bilang bahwa itu nggak ada gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan kita bisa lihat misalkan di bukunya Pak Syafi Antonia, kemudian Pak Diorman Karim, kemudian juga Prof Muhammad, kemudian Akhir Adnan, kemudian juga Farifki Ismail gitu ya, terkait dengan economic value of time gitu ya. Jadi sebetulnya yang menjadikan nilai itu bertambah itu bukan uang yang bertambah, tapi economic activity, aktivitas ekonomi yang menjadikan sesuatu menjadi bernilai dan bertambah gitu nilainya. Bukan karena uangnya sendiri, karena waktu bertambah, bukan seperti itu. Nah, jadi sama halnya sebenarnya dengan konsep yang mendukung bahwa envelope money dalam Islam itu ada, tapi terbatas pada transaksi jual beli, gitu ya. Kenapa sih dibatasi pada transaksi jual beli? Karena jual beli ini kan sebenarnya transaksi real, ya, bisnis real. Dan ketika kita masuk di transaksi bisnis real, ya, itu kan boleh ada pengambilan keuntungan, ya, beda dengan pinjaman, gitu. Nah,
Makanya sebetulnya Monzer Cup sendiri dalam papernya itu tidak menyebut sebagai time value of money, tapi time value of commodity. Jadi nilai waktu dari sebuah komoditas. Ya, komoditi itu akan menjadi berbeda. Jadi ini sama seperti kalau misalnya kita bicara apa ya, value chain gitu ya, value chain atau supply chain gitu ya. Jadi komoditi itu bisa bertambah karena tambahan aktivitas ekonomi terhadap komoditi tersebut atau transaksi juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat lagi pendapat Imam Ali Zainul Abidin likulli zamanin hisah, bahwa waktu itu bisa menjadi faktor penentu pricing dari sebuah komoditas gitu ya. Ketika waktunya berbeda, maka kita bisa mencari tambahan margin atas transaksi tersebut gitu. Nah, dan tentu ini berbeda sekali dengan konsep yang ditawarkan oleh Barat ketika bicara konsep time value of money gitu ya. Jadi kalau mereka bicara time value of money itu lebih kepada uang saat ini lebih bernilai daripada uang yang akan diterima di masa mendatang dengan berbagai asumsi-asumsi tadi gitu. Dan ini berbeda gitu. Nah, di titik inilah kemudian saya menyimpulkan bahwa sebetulnya ketika kita bicara konsep time value of money dalam literatur Barat itu sebenarnya terbatas pada transaksi pinjaman, gitu ya, transaksi pinjaman. Nah, itulah kenapa di akuntansi ketika kita bicara akuntansi untuk pinjaman itu larinya ke PSAK 71, instrumen keuangan. Tapi ketika kita bicara jual beli itu ada PSAK sendiri, pendapatan dari jual beli, gitu, ya. Kemudian ini yang terakhir maqasid khitabiyah ya, yang kedua tadi itu adalah maqasid khassah gitu ya. Jadi maqasid khassah ini kita mesti melihat apakah time value of money kemudian present value ini bisa mengarahkan kita pada transaksi yang berbasis ribawi gitu. Nyatanya memang iya gitu ya. Sekalipun kayak tadi misalkan contoh yang PSAK 73 sekalipun tidak ada transaksi pinjaman berbunga, tapi mau nggak mau akhirnya membukukan beban bunga di laporan keuangan, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini yang terakhir maqasid khitabiyah. Jadi purpose of speech ini lebih terbatas pada maksud khitab dari sebuah ayat gitu ya. Jadi apa sih yang ketika Allah bilang bahwa jual beli itu boleh dan riba itu haram? Ketika bicara jual beli di sini gitu ya, kalau kita lari ke tafsir itu ternyata jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang kredit gitu ya. Jadi pada saat Arab pada saat itu sendiri sudah mulai menyamakan antara transaksi jual beli yang kredit dengan bunga, pinjaman berbunga, sama-sama aja kok, sama-sama ada tambahan gitu ya. Nah tapi kemudian jelaskan bahwa dua hal ini berbeda. Di masa Rasulullah pun kenapa transaksi ini dibolehkan itu semata-mata sebetulnya karena ingin memberikan kemudahan kepada seseorang yang butuh barang tapi dia nggak butuh uang gitu ya. Jadi itu maqasid dari sisi at-taisir, dari sisi fikih, dan maqasid bagi si pembeli yang dia butuh barang tapi dia nggak punya uang. Di sisi lain sebagai maqasid dan timbal balik feedback bagi si penjual, dia mendapatkan tambahan margin dari transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit gitu. Nah, sekali lagi mungkin paper ini nggak menawarkan sebuah solusi pengganti sebetulnya gitu ya. Tapi ketika saya diskusi wawancara dengan Dr. Trisiladi yang membuat sebuah konsep rate of profit sebagai pengganti suku bunga diskonto gitu ya dalam pricing murabahah, beliau punya hitungan matematis sendiri gitu ya. Nah, dan konsep economic value of time sendiri sebetulnya juga masih belum terlalu teknis juga gitu ya, belum bisa menggantikan betul time value of money dan hitungannya seperti apa. Jadi memang saya membatasi artikel ini lebih kepada ingin memberikan awareness gitu ya, kesadaran kembali bahwa konsep time value of money dan pengukuran present value itu betul-betul bertentangan dengan prinsip syariah Islam dan nggak bisa diterima seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahaki atas materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik saya kira. Alhamdulillah sudah hadir di sini 28 audiens. Ini lumayan ini. Biasanya ya 20 sekian, tapi ini 28 lumayan lah. Meskipun kita tidak terlalu menargetkan jumlah peserta ya. Lebih baik sih, tapi saya kira berapapun yang hadir kita tetap akan melanjutkan forum ini, dan dari sisi kualitas sebenarnya forum ini sangat berkualitas gitu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang akan menyampaikan tanggapan, boleh pertanyaan, boleh
komentar, boleh atau diskusi bebas gitu ya. Saya persilakan. Ada? Tadi papernya sudah saya share ya. Kalau yang pengen langsung lihat papernya sudah saya ini, silakan dibuka bagi yang berminat. Nah. Oke, itu tadi Pak Faiza ya, apa Mbak Faiza nih? Mbak Faiza, Mbak Faiza ya. itu. Ya. Oke, Mbak Faiza. Ya, jadi sebetulnya memang kita juga perlu keberanian ya. Waktu saya riset camp sama Bu Anita Tazkia, juga beliau sebetulnya merekomendasikan saya untuk submit, udahlah di Sinta 2 aja. Kenapa? Karena saya baru lulus, belum punya Jafung gitu ya. Artinya kalau dosen belum punya Jafung itu kan kinerja tridharmanya kurang lah gitu. Nah, ditambah bahasa Inggris saya juga pas-pasan sebetulnya gitu ya. Tapi karena keinginan dan ingin mencoba, ya udah saya submit aja. Dan nggak berharap juga bakal diterima sih gitu. Tapi ternyata pas decision di Desember itu ternyata nggak ditolak gitu, nggak di reject. Nah, karena ketika nggak di reject itu, saya akhirnya belajar bagaimana cara untuk menjawab komentar dari atau tanggapan dari reviewer. Ya. Nah, karena pada saat pelatihan itu Bu Ani juga nggak memberikan informasi banyak terkait dengan bagaimana kita menjawab komentar, jadi lebih kepada persiapan untuk submitnya aja. Gitu. Nah, akhirnya saya tanya-tanya, kemudian ikut kegiatan-kegiatan pelatihan juga, ikut kegiatan pelatihannya Pak Iman Harimawan ya. Pak Iman Harimawan ini dosen di UNER, akuntansi juga, kemudian juga ikut pelatihan pokoknya banyak ikut pelatihan lah terkait dengan bagaimana submit artikel ke jurnal internasional bereputasi gitu. Nah, dari situ saya dapat wawasan baru gitu ya, termasuk dari Pak Bayu, kemudian juga Pak Dispandi ya, dan lain-lain gitu. Jadi memang sih kuncinya kita harus gigih, punya keinginan yang besar untuk bisa publish di jurnal internasional gitu. Baik, terima kasih Bu Faiza ini. Bu Faiza ini mahasiswa S3 di Universidad Autonoma Barcelona. Beliau juga dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekarang. Gitu ya. Ini jauh-jauh dari Barcelona ikut acara ini. Masya Allah. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, silakan. Sepertinya Bu Siti sudah menyalakan video ini. Iya, Pak. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kangen forum ini, saya lama sekali nggak kelihatan. Banyak hal Pak Akbar, jadi persiapan akreditasi jadi benar-benar luar biasa. Ya, ini bagus sekali Pak Ahmad Bayhaqi ya, karyanya. Memang ini harus dibahas, sering dibahas untuk juga menjadi pemahaman terutama di kalangan dalam praktek ya. Kalau teman-teman pendidik yang khususnya di ekonomi Islam, insya Allah memang selalu mengkaji ini. Kadang-kadang kan istilah investasi misalnya. Investasi itu ketika kita mengeluarkan uang saat ini, kita berharap di masa yang akan datang nilainya akan bertambah. Ketika itu kita bicara present value dan future value, kalau dulu kan itu mesti ada interest kan dalam rumus itu. Nah, ketika kita bicara tentang konsep syariah, tentu kita akan bicara tentang bagaimana dari investasi itu ada project atau bisnis yang dilakukannya sehingga nanti akan memberikan keuntungan dan di masa yang akan datang itu ada value atau nilai yang bertambah dari hasil pekerjaan itu. Jadi proyeknya itu memberikan keuntungan. Maka kalau orang zaman dulu mengatakan bahwa oh ini adalah ada kapital, harapannya nanti bisa bertambah. Ketika orang zaman dulu menyimpannya di bawah bantal, nilainya malah purchasing power atau daya beli dari uang itu kan biasanya malah menurun ya di masa yang akan datang kalau simpan di bawah bantal.
Tapi kalau itu digunakan untuk usaha, bisnis, dagang, dan lainnya, nilainya itu akan meningkat. Di situ ditunjukkan dengan asetnya yang semakin bertambah. Walaupun orang zaman dulu itu nggak perlu pakai pembukuan seperti kita akuntansi, tapi dia merasakan bahwa asetnya itu bertambah karena ada nilai yang bertambah di masa yang akan datang dari investasi atau usaha-usaha itu. Anaknya bisa sekolah, bisa bayar SPP, dan seterusnya. Itu kalau misalnya dihitung dengan akuntansi, itu kelihatan bahwa memang ada laba yang dihasilkan dari usaha itu. Tapi kalau saya tanya, untungnya berapa? Nggak tahu karena nggak ada laporan keuangannya. Tapi mereka merasakan nilainya bertambah. Asetnya, motornya, punya motor. Tambah 2 tahun lagi punya mobil, dan seterusnya di situ dari usaha-usaha yang dilakukan. Nah, dalam konsep yang lainnya adalah ketika dalam praktek di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya, di situ yang rawan kalau misalnya nanti terjadi riba ketika mempraktekkan misalnya murabahah, salam, istisna, ataupun transaksi jasa misalnya. Tentu ini menjadi pemikiran kita, jangan sampai dalam praktek itu hanya sekedar kamuflase. Kamuflase itu mengatakan bahwa ini sesuai syariah, tapi ternyata dalam penghitungannya prosedur jual belinya itu nanti juga mempengaruhi terhadap ini syariah atau tidak di dalam jual beli. Misalnya gini, prosedur jual beli itu ketika LKS yang mempraktekkan, dia harus membeli barang itu terlebih dahulu. Ketika dia mau menjual ke pembeli yang kedua. Nah, dia sebagai pembeli, dia membeli dan menjadi milik dari si LKS. Kalau belum menjadi milik, dia nggak boleh menjual kepada pembeli akhir. Nah, dalam konsep ini sebenarnya dia kalau misalnya dalam praktek itu bisa pakai musyawarah. Dalam hal ini kalau misalnya beli langsung jual, dia seperti membelikan ya. Tapi kalau misalnya dia mau benar-benar praktek, dia mestinya punya showroom barang-barang yang dijual ya. Dia punya barang-barang yang dijual, punya showroom, sudah menjadi milik, sehingga kemudian dia melakukan penjualan seperti halnya pada orang yang berdagang gitu. Tapi di LKS kan tidak begitu. Ya, tidak punya showroom ya. Langka yang punya benar-benar punya showroom. Jadi lebih tepatnya dia membelikan ya. Membelikan kemudian memberikan ke di situ. Harusnya itu kalau misalnya jangka yang pendek banget itu mungkin hitungan hari, itu mending fee ya, istilahnya membelikan, dan nilainya kecil ya. Kalau kemudian itu dihitung sebagai kredit dalam jangka panjang, misalnya lebih dari 1 tahun, tentu ini juga nanti rawan itu terjadi penghitungan yang berbasis riba. Nah, ini memang akad-akad transaksi memang perlu sekali dianalisis ya. Makanya penting sekali pembahasan Pak Baihaqi ini untuk mengenal pasti bahwa transaksi-transaksi itu memang sesuai syariah, sehingga tidak menimbulkan ada unsur riba dalam setiap transaksi. Ya, saya sangat apresiasi ya dengan topik ini ya. Ini memang masih perlu banyak pembahasan ya, kalau tidak hanya aspek dari sisi jual beli, karena dalam Islam itu memang membolehkannya jual beli dan juga syirkah ya, untuk agar tidak terjadi riba. Solusinya kan seperti itu. Hanya memang prakteknya ini yang harus benar-benar dikontrol, jangan sampai nanti ada kamuflase itu tadi. Ya, itu komentar saya aja Pak Akbar. Mas Ahmad Baihaqi, selamat ya. Dan ini sangat bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Siti Murtiani. Mas Baihaqi silakan diberikan tanggapan.
Ya. Ya, makasih Bu Dr. Siti Multiani ya untuk masukannya dan tanggapannya. Jadi memang artikel ini sebenarnya saya kemarin juga agak bingung bagaimana menggunakan konsep maqasid syari' Ibnu Ashur ini sebagai metode penelitian ya. Jadi karena ketika ini kan saya pakai riset kualitatif ya, dan belajarnya juga jadi Pak Birton itu dosen saya, beliau S3 di Brawijaya, jadi belajar metode penelitiannya ala Brawijaya lah gitu ya. Nah, makanya di sini menggunakan tauhid paradigm, jadi paradigma tauhid gitu. Karena dalam paradigma riset itu, jadi jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan Al-Quran gitu, kemudian Sunnah gitu ya, selain panca indera gitu yang riset kuantitatif itu maka kalau kita mesti pakai paradigma yang berbasis agama gitu. Dan ketika masuk di maqasid syarah ini sebenarnya kan lebih kepada nuansa fikih gitu. Ya, jadi bahasan akuntansi tapi aspek fikihnya kuat gitu ya. Nah, ketika diskusi time value of money juga sebetulnya itu lebih pada bahasan fikih awalnya. Dan fikih yang dipakai itu lebih pada fikih jual beli. Jadi ketika para ulama kemudian para ahli gitu ya memperdebatkan konsep time value of money, itu lebih pada bagaimana apa sih yang kemudian menjadi dasar ilat bahwa jual beli kredit itu boleh lebih mahal daripada jual beli tunai. Gitu. Kalau di Malaysia sebetulnya diskusinya udah selesai gitu. Ya, jadi teman saya ini Fahmi Ali Hudayfi kebetulan juga hadir di sini. Kan beliau S2-nya kemarin di UM, sempat mau ambil tesis terkait dengan time value of money, tapi di stop sama dosennya ya, karena diskusi di Malaysia itu udah selesai. Artinya time value of money itu boleh dalam Islam, tapi terbatas pada konteks jual beli gitu. Jadi makanya titik berat diskusi itu lebih kepada bahasan fikih jual belinya di situ. Nah kemarin ya itu sih yang terkait dengan ini ya jual beli. Itu mungkin Pak Akbar. Suaranya masih di mute, Pak. Mute-nya Pak Akbar. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Bayhaqi, ada lagi Bapak-Ibu sekalian yang lain? Yang akan menyampaikan tanggapan, komentar, pertanyaan, silakan. Tuh, Prof. Mahfud Solihin. Ya, silakan, Syekh Mahfud. Ya, ini pertama terima kasih Mas Bayhaqi yang sudah bersedia ya menjadi pembicara. Alhamdulillah, silaturahim disambung. Kemudian yang kedua, ya topik risetnya sangat bagus dan itu saya membayangkan tidak mudah itu. Betul tadi ya, penguasaan fikihnya, lalu riset metodenya terutama ini kan kualitatif gitu. Ya, kalau boleh sedikit bercerita Mas Bayhaqi, kalau riset metodenya itu banyak dikritisi enggak ya? Tadi saya mendengar belum terlalu detail kayaknya. Kalau boleh, terutama ya bagian apa gitu ya. Iya. Mohon maaf ini kalau. Iya, nggak apa-apa Prof. Sebetulnya saya kemarin lebih pede untuk submit ke Jabar karena pada saat ikut research camp, Bu Ani cerita bahwa banyak paper yang diterima pada jurnal internasional, terutama Jabar itu adalah riset-riset kualitatif. Jadi kalau yang kuantitatif itu nggak banyak, minim gitu. Bahkan ada keterbatasannya. Di antaranya misalkan datanya bisa jadi nggak up to date gitu ya. Diterimanya kapan, publish-nya kapan. Gitu. Nah kemarin kritik terkait dengan metode riset sebetulnya nggak banyak Pak. Gitu ya Prof. Jadi kemarin itu yang ditanya adalah apa sih dasar penentuan informannya gitu ya. Karena saya di awal pakai purposive sampling, kemudian sempat pakai istilah snowball gitu ya. Tapi kemudian saya revisi. Gitu. Jadi lebih kepada kompetensi dari si informannya gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditanya itu selain dari pemilihan sampel itu adalah bagaimana menganalisis hasil wawancaranya. Gitu ya. Karena saya nggak menggunakan software NVivo ya. Jadi lebih kepada pengambilan hasil wawancara gitu, mana yang relevan gitu ya, mana pas untuk topik-topik tertentu itu yang dikuotasi seperti itu. Ya, jadi lebih ke arah sana sih kemarin dua itu yang saya lihat gitu ya. Jadi pertama lebih kepada ditanya apa dasar penentuan informannya gitu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana menganalisis hasil wawancara dari informan. Terkait dengan konsep maqasid syari' Ibnu Ashurnya sendiri gitu ya, aplikasinya
dalam analisis riset ini malah nggak ditanya gitu ya. Malah nggak ditanya. Jadi dari 6 reviewer itu dari ini malah nggak ditanya, mereka lebih pada memberikan masukan terkait dengan urutan penyajiannya, gitu, tampilan di bab 2-nya, karena di bab 2 juga ada bahasan terkait dengan bagaimana menggunakan konsep maqasid Ibnu Ashur sebagai metode riset. Kemudian di bab 3-nya sendiri itu lebih kepada aplikasinya gitu ya, lebih ke arah sana sih. Jadi nggak mengkritik detail terkait dengan penggunaan konsepnya, tapi malah lebih membantu untuk penyajiannya gitu. Baik, Prof. Mawad, masih ada lagi? Sudah. Terima kasih, Pak Akbar. Terima kasih. Oh ya, Pak Akbar. Ya, Bu Siti, silakan. Ini saya itu pernah pengalaman di Malaysia ya. Pengalaman itu satu hari itu saya kan mau ke bilik pembimbing saya. Di situ ditempel itu dari bank muamalat syariah yang muamalat yang Malaysia. Itu ada nama promosi namanya Bai Al-Inah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Kemudian kan ketika itu ada selentang-selenting dari para dosen, dari para pegawai itu bilang gini, ada produk syariah loh, ini Bai Al-Inah, kita boleh loan berapa gitu, nanti kita bisa memanfaatkan itu gitu. Dan saya penasaran kan, saya teliti itu Bai Al-Inah, ternyata kan ketika ada transaksi itu pembelian, misalnya A itu beli kepada bank syariah, kemudian dia harus jual lagi dengan harga yang lebih rendah, ya, dengan harga yang lebih rendah sehingga dia memperoleh uang tunai. Nah, ketika kemudian di situ ada selisih antara harga beli dan harga jual tadi, pihak bank itu memperoleh keuntungan selisihnya itu, dan itu ketika membeli sing A tadi membeli, dia harus mengangsur berapa kali gitu. Nah, kemudian itu kan saya teliti dan saya presentasikan di seminar kebangsaan di Malaysia kan, itu pada itu nggak syar'i ya, berarti itu riba ya, karena di situ transaksinya itu nggak ada, barang yang dijual itu nggak ada barangnya, jadi hanya semacam kamuflase seolah-olah ada jual beli barang, tapi ternyata nggak ada. Nah, ini yang kemudian pernah saya tulis, dan kalau misalnya masih bisa dicari itu di Google saya, ini Bai Al-Inah pernah saya tulis di seminar kebangsaan. Ini menjadi penilaian dari para dosen di sana, ya, pembimbing saya. Karena memang penting sekali bahwa jual beli itu memang jangan sampai ada unsur riba itu. Maka dalam Islam hanya dibolehkan untuk jual beli ya, dan juga syirkah untuk tidak terjadi yang namanya riba. Ya, ini mudah-mudahan ya ini Pak Ahmad Baihaqi sangat relevan ya untuk membahas masalah ini. Nambahkan itu aja Pak Akbar untuk sekedar Baik, terima kasih ya. Ini Bai Al-Inah ini memang agak kontroversial. Banyak yang mengatakan haram gitu ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Masih ada lagi kira-kira? Masih ada waktu 10 menit insya Allah kita. Saya kira diskusinya menarik ini, gitu ya. Silakan. Ini ada banyak ahli-ahli di sini nih. Ini ya. Terima kasih juga Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Saya lihat banyak nama-nama yang sepertinya bukan dari DIY ini. Banyak nama-nama yang dari luar ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan insya Allah kita kajian ini setiap Selasa malam dengan topik yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda. Dan jika ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang bersedia untuk menjadi narasumber, kami persilahkan nanti di nomor-nomor di publikasi itu ada nomornya yang bisa dihubungi jika Bapak-Ibu sekalian berkenan untuk menjadi narasumber. Dengan inisiatif sendiri gitu ya. Boleh gitu ya. Silakan. Bapak-Ibu sekalian, masih ada? Nah, oke. Belum ada. Mungkin Mas Bayaki bisa menambahkan cerita lagi. Silakan. Oke. Pengalaman dari
Cerita apa lagi ya? Dari pengalaman tadi submit sudah, terus Jadi kalau next mungkin riset nih, sesudah ini misalnya ada orang lain yang membuat penelitian selanjutnya nih, kemana nih harusnya? Ya, untuk yang next research ya, sebenarnya mungkin lebih kepada ini ya, karena saat ini kan di DSIS sendiri, di sini juga ada Prof. Mahfud, kan lagi drafting PSAK 113 ya terkait dengan penurunan nilai syariah tuh. Dulu waktu saya wawancara dengan salah seorang informan juga beliau sebenarnya sedang cari referensi gitu. Kira-kira apa ya konsep pengganti yang bisa kita pakai untuk melakukan perhitungan penurunan nilai piutang murabahah dan seterusnya gitu. Di OIP sendiri juga memang seingat saya mereka juga menerbitkan FAS 31 ya, Financial Accounting Standard 31 terkait dengan penurunan nilai piutang murabahah. Cuma saya belum baca detail. Jadi mungkin next research yang bisa dilakukan itu adalah apa sih yang lebih matematis, yang lebih aplikatif terkait dengan konsep economic value of time sebagai pengganti konsep time value of money gitu dalam literatur ekonomi Islam. Mungkin ke arah sana. Itu yang kemarin membatasi saya di situ karena kayaknya kalau dari ke sana udah berat banget ya. Jadi lebih ke logika, kemudian filosofi dan seterusnya gitu. Itu kayaknya riset doktoral lah. Nah, makanya di sini saya nggak ngasih solusi ya, lebih pada itu. Itu mungkin Pak Akbar. Fahmi Ali di sini ada mau nambahkan, monggo. Ya silakan Pak Fahmi, kenalan Pak Fahmi, silakan. Silaturahmi di sini. Oke, Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Fahmi Al-Hudaydi. Ya, terima kasih. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, wah suaranya putus-putus. Putus. Ya, suaranya putus ya Pak Fahmi ya. Ya, suaranya putus-putus nih. Ya, sedang hujan Bapak di sini, putus-putus jadinya suaranya Pak. Nah, sekarang malah jelas. Sekarang ceto itu. Ya, saya mendekat sumber wifi-nya dulu deh. Ya, silakan. Ya, lanjut. Ya, baik. Terima kasih, saya ikut menyimak saja karena kebetulan menjadi bagian dari timnya Pak Baihaqi untuk menulis paper ini Pak. Jadi ingin sebenarnya saya juga masih mempelajari papernya meskipun menjadi timnya. Malah ditolak untuk jadi riset tesis S2 ya. Pembimbingnya nggak mau ya, kata pembimbingnya ini udah nggak asik lagi gitu. Ya, diantaranya tuh kemarin tuh karena diskusinya sudah tuntas ya kalau di Malaysia sih terkait dengan konsep time value of money. Jadi kalau di Malaysia memang sudah selesai Pak ya. Jadi saya dulu waktu kuliah S2 di University Malaya. Nah di situ saya salah satunya memang ada mata kuliah yang update gitu Pak, yang setiap semester pasti ganti. Kalau misalkan sekarang ada cryptocurrency isu, ya mungkin sekarang mereka juga memasukkan tuh syariah perspektif dalam cryptocurrency. Saya juga sempat nah kebetulan waktu itu yang lagi boomingnya itu terkait time value of money ini gitu. Nah waktu itu kita pakai literaturnya dokter saya lupa namanya, cuman mungkin salah satu yang dari INSIF ya kalau tidak salah gitu. Abdul Khair, Muhammad Faiz Abdul Khair. Ya Abdul Khair itu karena mungkin jadi waktu itu kita belajarnya pakai perspektif dari hasil tesis tersebut. Nah, jadi ya sudah selesai gitu. Jadi memang time value of money ini mereka melihatnya itu kan dari perspektif dikaji ulang gitu ya. Apa sih behind teori dari time value of money itu gitu. Dan mereka argumen yang dibangun itu dari batasan ngambil keuntungan. Sebenarnya kalau dalam Islam ini keuntungan
ngambil keuntungan sampai berapa persen. Nah, itu salah satu yang argumen-argumen yang dibangun salah satunya itu. Nah, jadi karena sudah selesai ya, Yui sudah selesai dan baca materi papernya juga rasional dan adaptif, dan juga mungkin kalau dari perspektif mereka bisa memberikan maslahah ya untuk praktek terkini, ya mungkin ya maksudnya kita patut hargai gitu. Patut dihargai lah pendapatnya gitu. Nah, ketika saya sama Baihaqi sebenarnya masih mencari-cari gitu. Dan ternyata kalau kita melihatnya meskipun masih dalam satu kerangka framework syariah, dan yang kita pakai Maqasid Syariah Ibnu Ashur, itu kita punya bukti argumen yang kuat kalau punya bukti argumen yang kuat untuk validasi syariah atas time value of money kalau itu haram gitu ya, tidak boleh gitu tuh dari perspektif Ibnu Ashur, karena sesuai dengan paper yang Pak Baihaqi ini itu akan membuka kunci pada praktek tiba. Nah, ini juga mungkin rasional, dan saya pikir dua perspektif ini mungkin kalau dibilang ijtihad para scholar gitu ya. Jadi saya berada di dua alam itu sebenarnya Pak gitu. Jadi memang sangat seru gitu. Itu mungkin Pak sharingnya. Baik, terima kasih Pak Fahmi sudah berbagi dengan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 2 menit gitu ya. Jika masih ada mungkin terakhir yang akan menyampaikan pertanyaan, komentar. Ya, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Baihaqi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oke. Belum ada? Oke, Pak Baihaqi, karena belum ada tanggapan lagi, kami persilakan untuk berikan closing statement tentang diskusi kita malam ini. Silakan. Oke, baik. Yang pertama mungkin terkait dengan pengalaman submission ya, closing statement-nya, sekalipun kita belum berpengalaman gitu ya dalam riset, kemudian publikasi dan seterusnya, dan di luar sana pasti banyak orang yang bisa kita gali ilmunya gitu ya. Tetap kuatkan keinginan untuk bisa nulis di jurnal internasional bereputasi gitu, karena itu yang kemarin yang buat saya berjuang gigih dan bisa tembus gitu ya, dan bantuan banyak pihak, juga bantuan Fahmi Ali dan lainnya gitu. Yang kedua, bahasan kajian secara secara konseptual akan satu disiplin bisa jadi mungkin udah selesai gitu ya. Tapi adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tentang satu isu itu sebetulnya membuka peluang kita untuk juga terlibat dalam diskusi tersebut gitu ya, menggali apa sih perbedaan pendapat di antara keduanya, kemudian implikasi praktis gitu ya dari konsep tersebut. Karena kebetulan memang IFRS ini kan standar akuntansi internasional ini sudah masuk ke Indonesia gitu ya, konvergen, dan itu mempengaruhi standar akuntansi syariah, saya lihat seperti itu. Dan beberapa gitu ya standar akuntansi internasional sangat menancapkan kuat konsep time value of money gitu dalam standar akuntansinya. Dan ini yang mesti kita gali kembali gitu ya, lebih clear gitu mendiskusikan konsep time value of money. Kenapa sih masih ada yang membolehkan dan tidak membolehkan? Jadi itu sebenarnya peluang kita untuk melakukan riset gitu ya. Itu mungkin Pak Akbar sebagai closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik ya. Jadi kalau dari sisi itu selalu ada ruang-ruang perdebatan gitu ya, yang bisa kita gali, kita kaji. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Mas Ahmad Baihaqi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian semuanya sudah hadir pada kajian Selasa malam ini gitu, dan insya Allah kita ketemu lagi pada kajian Selasa malam pekan depan gitu ya. Semoga sehat selalu. Kami sekali lagi mengundang para Bapak Ibu sekalian yang sudah mempublikasikan makalahnya di jurnal internasional untuk berpartisipasi menjadi narasumber gitu ya di acara ini. Oke, gitu. Terima kasih Pak Mahfud Solihin juga, kepada Pak Fahmi, kepada Bu Siti Murtiani dan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, Prof. Mahfud, Pak Baihaqi, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih. Salam.